berikan pengertian pada setiap kami akan kebenaran daripadamu. Sebagian bisa makan banyak, sebagian makan sedikit, sebagian harus dibantu untuk bisa masuk ke hidup mereka. Tapi hanya Roh-Mu yang sanggup melakukan semuanya. Dan kami tahu satu patah kata saja daripadamu cukup ya Tuhan, mengubah dan memulihkan hidup kami. Jangan biarkan satu orang pun pulang dalam keadaan yang sama, tapi ubah kami makin serupa dengan Engkau. Hamba mau memandang kepadamu lebih dari keadaan semua kami yang ada pada hari ini. Dan biar dengan itu Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Engkau berfirman kepada setiap kami dan buat kami mengerti akan jalan Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya pada Dia berkata, Amen. Sebelum duduk saudara, beritahu kanan kirimu aja, katakan, kehormatan buat aku duduk di samping orang luar biasa seperti Anda. Bukan cuma salaman sambil mesam-mesem, coba ngomong, kehormatan buat saya duduk didampingi oleh orang hebat seperti Anda. Alright. Sebelum saya meneruskan akan apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa minggu ini tentang batu-batu rohani yang merupakan pengalaman perjalanan kita dengan Tuhan, saya hanya mau ingatkan saudara, hidup ini sesuatu yang sangat serius. Kegagalan kita untuk bisa mengenal Tuhan dan jalan-jalannya akan berakibat pertama-tama kepada hidupmu sendiri, baru hidup orang lain. Beberapa hari yang lalu saya terima surat untuk kedua kalinya dari seorang hamba Tuhan. Bukan dari Semarang, dan karena etika tidak akan saya sebutkan dari mana, apalagi namanya. Dalam surat yang pertama dia menceritakan akan kebutuhan keuangan. Dia berkata, saya mau menikah, saya butuh uang sekian puluh juta. Tolong Bapak doakan saya, dan tolong Bapak kirimi saya uang. Buat saya itu kehormatan, orang butuh uang sekian puluh juta dan tulis surat ke saya. Tapi kita bukan orang yang gila hormat, sehingga saya harus utang-utang atau peras apapun untuk kirimin orang siapapun uang. Dan sebagai informasi saja, surat begitu itu setiap minggu banyak sekali. Saya dibantu beberapa teman untuk mensortir sambil mendoakan mana yang perlu dibantu, mana yang didoakan lagi, mana yang tidak tahu harus kita jawab apa. Itu banyak. Dan terakhir ini karena kesibukan yang luar biasa, School of X sudah dimulai, ditambah berbagai yang lain. Surat itu memang belum kita sentuh untuk di follow up. Dia tidak sabar. Saya mengerti secara manusia dia bisa tidak sabar karena tekanan. Lalu beberapa hari yang lalu datang surat yang kedua dari orang yang sama. Dan dia berkata begini, singkat suratnya, sepotong begini. Dia bilang, dia terus terang, tidak usah basa-basi, dia bilang, Pak, tolong sekarang juga kirimi saya uang sekian puluh juta. Saya mau kawin, sudah tertunda sekian kali, dan harus di tangan kontan sekian puluh juta. Ini akun saya. Saya dalam keadaan terjepit, dan saya sebetulnya ingin mati saja. Saya beritahu saudara, orang ini gembala sidang. Saudara kalau menghadapi kondisi begitu, apa yang akan kau buat? Saya sembahyang saudara. Tuhan, ini ada orang kok kayaknya agak mengandung Osama bin Laden sedikit ya. Meresnya kok deseknya berani banget.
Dan saya nggak tahu, yang muncul di hati cuman kesedihan saja. Lalu saya jawab, memang Tuhan beri hikmat dan tidak suruh saya kirimin duit. Jadi saya tidak kirimin dia uang. Sedikit saya marahi dia. Dan diantaranya saya berkata, kalau untuk memulai satu keluarga saja, kamu sebagai hamba Tuhan tidak punya iman dan percaya bahwa Allah sanggup mencukupi. Bagaimana kelak di kemudian hari keluargamu ketika kebutuhan makin besar? Lebih baik tidak usah dimulai. Kalau kelak engkau juga tidak akan mampu untuk menuntaskan. Saya tidak berkata jangan kawin, tapi sebetulnya itu antara lain artinya begitu sebetulnya. Nyata. Saya berkata kalau kamu sebetulnya mau murah bisa. Tidak perlu 20 juta. Datanglah kemari berlutut berdua, saya tumbangin tangan, kawinlah mereka. Tanpa 20 juta. Atau lebih. Tapi itu yang sebetulnya yang saya renungkan ya. Orang sekalipun Anda aktif di gereja, tapi kalau engkau tidak kenal jalan-jalan Tuhan, yang kelak akan nanggung akibatnya hidupmu sendiri. Saya berdoa semua kita serius dengan Tuhan. Tapi kalau Anda kenal jalan-jalannya, hidup itu indahnya luar biasa. Tadi Pak Timotius baru ngomong sama saya, bagus, ini poinnya benar sekali. Orang Kristen itu sebetulnya makin tua, makin kaya. Ya toh? Kita kalau orang timur, terutama, maaf ya saudara ya, orang keturunan Chinese, mentalnya dagang. Kalau tua apa? Pensiun. Di pensiun anak cucu. Lu malah berpikir minta. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, para tokoh Alkitab itu makin tua, makin luar biasa. Berkatnya makin besar. Daud itu memulai dengan angon. Menjelang dia lengser dari tahtanya. Persembahannya gede banget. Tetap tidak melarat, saudara. Ya toh? Abraham sama. Ishak sama. Semua makin luar biasa. Tadi pagi, papa saya kebaktian. Nah, papa saya? Yusak Cipto, saudara. Duduk di situ, kesumuan, kegeser. Wah, uangnya akeh banget. Sumuk katanya. Terus dia temuin anaknya dulu. Nyampaikan pesan Tuhan. Ntar saya cerita pesan Tuhannya bagus sekali. Terus keluar. Diterki toh ya. Oh, bapak mulih ya anak yang terki. Dia pamerkan ke saya. Mersinya. Nomornya aja Wiro Sableng. 212 loh. Saya bilang gini. Pak montormu iki dirasani wong. Hei kok nomere Wiro Sableng. Ku dicegat polisi kabeh dicegat. Delok nomorku langsung geleng-geleng polisi ngene-ngene langsung rak wani. Ya aku bilang, wedi nek kapakmu mbok tokke. Terus kan senang dia cerita itu ya tidak Mercy baru saudara, tapi dia beli ada sunroofnya. Dia cerita akan kehebatan Mercy-nya dia. Saya bilang gini, nah ini kan yang disenangi dari dulu, dari muda kepingin itu. Iya, Tuhan tuh gini loh, dia bilang gitu. Nek wong berkenan dengan Tuhan, semakin dekat dia pulang ke rumah Bapak. Itu kayak gini, kalau Anda sakit sudah tidak bisa apa-apa, dokter ngomong apa? Bawa pulang, mintanya apa, makan apa, kasih saja. Ya kan? Apapun, mau gudeg campur sate kambing, campur duren, kayak anu wae padha wae iki, pokoke iki dan selak mulai. Jadi apapun yang diingini kasih. Nah, aku tuh gitu. Sudah selesai mau pulang, sekarang mau potong keinyo. Mercy, ini Mercy. Jadi semakin tua, dekat dengan usia senja dan pulang ke rumah Bapak. Tuhannya memperlakukan seperti itu. Kalau engkau kenal jalan-jalannya. Kerjaannya apa, saudara? Officially, nganggur. Jalan-jalan. Luar biasa.
Tapi kalau Anda kenal dengan Tuhan, baru bisa begitu. Kalau tidak, sengsara. Itu hamba Tuhan yang nulis surat kepada saya, juga hamba Tuhan. Mau kawin, cari potong uang sekian puluh juta. Saya hanya membandingkan, saudara. Hidup itu ternyata juga suatu pilihan. Anda memilih jalan dengan Tuhan, hidupmu berbeda. Anda pilih menurut maumu sendiri, dan engkau sia-siakan apa yang Tuhan anugerahkan. Engkau sendiri yang kena akibatnya. Dan perjalanan dengan Tuhan itu sebetulnya adalah perjalanan untuk membiarkan diri kita ditaklukkan oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya, saudara. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita bergulat dengan Tuhan, menurut saudara, menang Tuhan atau menang kita? Ayo jawab. Menang siapa, saudara? Hah? Kalau kita ini bergulat melawan Tuhan, bergumul melawan Tuhan, itu akhirnya menang kita atau menang Tuhan? Siapa yang bilang menang Tuhan? Angkat tangan. Berpendapat gitu loh, saudara. Alam demokrasi, reformasi kok tetap kayak zaman tahun 60-an, guru zaman Jepang begitu. Tidak ada orang ngaploki kok. Siapa yang merasa kalau kita bergulat dengan Tuhan, menang Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, gitu lebih bagus anak-anak. Siapa yang berkata, menang kita Pak Tuhan kecil, menang kita, angkat tangan tinggi-tinggi. Sak benerin menang siapa? Hah? Beritahu ya. Maunya, terbaiknya, harusnya menang Tuhan. Kenyataannya, banyak menang kita. Tak beri bukti. Buktinya Anda masih dosa jalan terus. Terus dia ngomong, gue udah moto keranjang, biayaan terus dulu orang wedok. Nyata, dikasih firman. Pak Hengki ini khotbah sudah terang-terangan. Bertobat nangis-nangis di sini. Keluar gereja, jelalatan masih. Loh ya, menang siapa berarti? Menang Anda tak? Loh, isi jelalatan. Ya. Kasih firman. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kita manggut-manggut begini. Kita iya oh ngerti banget gitu. Sampai di luar ketemu orangnya, buang muka tuh. Berarti menang saudara tuh? Tuhannya belum bisa menang tuh. Ngerti firman segala macam. Dapat berkat, ditelan semua tuh. Nggak kembalikan perpuluhan tuh. Menang siapa coba? Menang Anda tuh? Tuhan kalah tuh? Belum tentu Tuhan menang. Apakah dia kuat itu pasti dia bisa menang melawan Anda dan saya. Kehendak bebas yang dia berikan kepada kita. Ternyata itu ampuh. Anda memang orang, saya pernah ngomong sama teman, gue memang tak aku jagoan tenan. Tuhan bu tabai jagoan. Tapi semua orang Kristen saya berkata jagoan. Tuhan ditapai dengan dagingnya. Karena Allah Alkitab berkata pernah bergumul dengan Yakub. Sampai Tuhan ngomong, kamu bergulat melawan Allah dan manusia dan kamu menang. Lu jagoan tak saudara? Tapi kalau sampai Tuhan ngelempar handuk putih, tanda dia menyerah. Ketika bergulat lawan saudara dan saya, cialat saudara. Ngerti? Celaka kita. Artinya tidak ada perubahan dalam hidup kita, hopeless kita ini. Nah, banyak orang berpikir, kalau kita lebih kuat, kita pasti menang. Belum tentu. Ini saya cerita nih pengalaman. Keluarganya hadir di sini. Kok tahu Pak, tadi waktu jalan saya lihat. Ini anaknya ini mungkin juga sudah lupa peristiwa ini, tapi saya ingat. Siapa yang pernah dengar atau pernah kenal atau pernah tahu nama pendeta Silas Bela? Coba angkat tangan. Well, yang sebagian besar Anda belum bertobat waktu itu. Nggak tahu kemana Anda waktu itu ya. Tahun 80-an ada namanya pendeta Silas Bela. Sekarang masih jadi gembala di Jakarta. Beliau dari Bandung, istrinya dokter gigi. Dulu dikenal, kalau dia mendoakan orang, rubuh semua. Jadi kalau mau rubuh, undang Pak Silas. Kalau nggak rubuh, harus rubuh.
Beberapa kali kejadian saya tahu juga di Amerika itu beberapa orang jatuh bocor kepalanya. Bukan karena roh Tuhan, ketimpa orang lain. Boom, begitu bocor kepalanya. Jadi ini mesti rubuh. Terkenal ini pendeta kalau doakan orang, ya basah roh gitu pada rubuh. Dan itu tontonan menarik, banyak orang senang lihat. Wow. Dan memang Tuhan kerja, saudara. Beberapa keplanting sekian meter, segala macam. Nah, satu hari ada keluarga di sini datang. Mereka dulu punya persekutuan, dan kepingin toh punya anak perempuan satu, punya anak laki satu. Anak lakinya mungkin waktu itu umurnya se-Joshua begini kira-kira. Dan anak laki biasa toh, gayanya kan wah gitu ya. Memang belum ada model rambut menentang Tuhan kayak Joshua begini yang cegerak, belum, saudara. Itu terinspirasi Rema FM dia, jadi dia banyak satelitnya. Tapi laki begitu, dan semua orang tua ingin anaknya itu diubah Tuhan. Dan perubahan yang paling kuat kalau anak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Pak Silas Bela adalah pribadi yang sangat memungkinkan dari saluran kuasa Tuhan. Saya masih ingat itu di rumah di Tanah Mas itu beberapa orang didoakan. Saya membantu jadi catchernya. Lalu terakhir si anak laki ini, sinyo laki ini masuk ke depan, dia bilang, orang itu bilang, tolong didoakan anak saya ini. Doakan, jarak kira-kira semeter. Ayo tutup mata dia. Doakan. Urapi Tuhan, urapi. Jadi belakangnya tak berarti goyang pun tidak. Kedip. Anak kecil kan? Diam aja. Si pendeta nunggu kok tidak goyang, dideketi. Wah, makin dekat kan makin jos itu urapannya tuh. Tetap tidak goyang. Tunggu tidak goyang, didatangi, tumpangi tangan kepalanya. Begini, goyang sedikit karena kedorong sedikit, saudara ya. Wah, saat jatuh ini tidak. Malah saya tahu itu kakinya agak digeser ke belakang sedikit. Set. Nah, pasang kuda-kuda rupanya. Karena tangannya nempel begini, saya kan di belakang saya lihat dia melek matanya. Kan nggak kelihatan, yang Pak Silas kan doakan nggak kelihatan, saudara. Jadi begini, dia begini. Doakan, urapi. Tangannya pendeta sampai getar-getar, urapi. Dia diam aja. Lama-lama kan capek, saudara. Amin, begitu amin, mundur. Si kecil yang begini. Ora tiba katanya. Kuat yang lemah atau yang menang yang lemah atau menang yang kuat? Anda juga dengan Tuhan tak akoni kendel-kendel. Ya lah, Tuhan ditatai. Ora berubah aku. Tetap menelis kayak ini. Saya berdoa kita bukan jadi orang yang sanggup mengalahkan Tuhan sebagai kebanggaan, saudara. Minta Tuhan mengubah hidup kita hari demi hari. Sebab kalau Anda menang melawan Tuhan dengan ketegaran tengkuk dan ketekasan hati kita, saudara dan saya sendiri yang rugi. Amen, saudara. Sekarang mari teruskan apa yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama, pengalaman yang pertama adalah batu impian dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus belajar punya impian besar bersama dengan Tuhan. Tapi impian tok tidak cukup. Dia perlu memberikan pengurapan sehingga kita membangun yang namanya tugu pengurapan dalam kehidupan kita. Dan begitu pengurapan Tuhan turun, maka hidup kita seperti tugu, seperti pilar yang dibangun naik ke atas. Di situ orang mulai melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hanya berhenti sampai di pilar pengurapan, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena dengan gampang kita akan jatuh dalam kesombongan, dengan gampang kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Orang Kristen harus melanjutkan perjalanannya kepada batu rohani yang ketiga atau yang terakhir. Dan inilah tempat persinggahan perhentian yang paling aman dalam kehidupan kita. Apa itu? Setelah batu impian dan ada tugu pengurapan, kita harus membiarkan Tuhan mengubah hidup kita menjadi suatu mesbah.
Nah, mari kita lihat Kejadian 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Nah, Anda perhatikan, saudara. Ini luar biasa. Waktu dia punya batu impian, Tuhan tidak pernah berkata, "Ambil batu itu sebagai alas tempat tidur." Tidak. Itu natural manusianya. Dia ambil batu, dia tidur, dan dia bermimpi. Waktu dia bangun tugu, bukan karena perintah Tuhan berkata, "Dirikan tugu dan urapi." Sama sekali bukan perintah Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, itulah yang menjadi akibat dari pengalaman keduanya dengan Tuhan. Tapi ketika untuk dia membangun mezbah, harus Tuhan yang berkata kepada Yakub, "Bangun mezbah di tempat yang sama ketika aku bertemu dengan engkau." Hidup orang percaya itu harus sampai menjadi mezbah bagi Tuhannya. Nah, apa bedanya? Mezbah itu isinya adalah apapun yang ditaruh di atasnya, maka akan kembali naik dan jadi korban persembahan yang menyukakan hati Allah. Tugu pengurapan membuat orang berpaling ke kita, memandang kita sebagai sosok yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Tapi mezbah akan membuat orang ketika memandang kita, terus pandangannya akan dialihkan ke atas dan akhirnya akan memandang Tuhan. Mezbah tidak pernah mengambil apapun yang ditaruh di atasnya untuk dirinya. Dia hanya alat untuk membawa apapun yang ditaruh di atasnya naik kembali ke Tuhan. Tapi inilah hebatnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Tidak ada domba yang terbaik. Tidak ada lembu yang terbaik yang ditaruh di atas batu impian. Tidak ada juga lembu yang terbaik ditaruh pada tugu pengurapan. Tapi semua hewan korban terbaik ditaruh di atas mezbah. Dan mezbah tidak pernah mengambil apapun yang ditaruh di atasnya untuk kepentingannya sendiri. Selalu dia berkata, semua bagi dia. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa sampai ke bagian yang ketiga. Karena ego dan self-nya dan kemauan manusianya tidak pernah mau dikorbankan. Kita suka diurapi, kita suka bermimpi. Tapi ketika Tuhan mau bangun kita dan bentuk kita, menjadikan kita mezbah, kita berkata, "Tidak Tuhan, karena apapun yang ditaruh di atasku, aku mau memilikinya seumur hidupku." Kita bukan mezbah kalau begitu. Saya mau ulang lagi. Mezbah tidak pernah simpan untuk dirinya apapun yang ditaruh di atasnya. Semua yang Allah berikan di atas kita, apapun bentuknya. Kalau orang itu punya hidup seperti mezbah, dia akan berkata, ini akan dibakar oleh api Tuhan dan naik ke atas bagi dia. Dan itu bagian yang paling berat, di mana keterikatan kita dengan dunia dikikis habis oleh Tuhan sendiri. Saudara sekalian, saya belajar mezbah tidak pernah menahan apa yang pernah dia berikan, dia ambil lagi.
tidak pernah ditahan oleh mezbah. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang sempat berkomentar begini tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Well, ini gereja diberkati, duitnya banyak katanya. Saya dengar itu, saya bilang, amin lah. Dulu pernah ada orang bilang, mereka punya percetakan uang sendiri. Tak titipin di surga. Anytime saya tinggal tarik dengan gampang. Saya aminkan semua omongan orang yang saya pikir baik buat kita. Yang tidak baik saya tolak tendang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan begini, saudara. Mengapa kita diberkati? Saya mau tanya sebelumnya. Siapa yang nonton film televisi FTV Rumah di Atas Karang? Coba angkat tangan begitu. Anda tahu bagus kan? Jadi berkat. Saya diberitahu dalam satu hari berikutnya setelah itu tayangkan di televisi di SCTV, jumlah yang mengirim SMS, belum itu yang surat, belum yang email, belum yang teleponnya. Baru SMS saja. Dari 50.000 VCD yang disediakan, kalau kamu respon SMS akan diberikan VCD. Disediakan 50.000. Saudara tahu, dalam satu hari yang SMS ke kantor CBN di Jakarta, itu 92.500 sekian orang. Jadi sudah nggak cukup. Kalau Anda SMS sekarang, lama dapatnya itu VCD-nya, saudara. Karena sudah hampir double dalam satu hari. Ini rekor yang luar biasa. Saudara mengerti kan, saya pernah sampaikan. Semua biaya produksi Rumah di Atas Karang itu dari persembahan Anda dan saya di tempat ini. Dan Anda mengerti jutaan orang di negara ini diberkati lewat film itu. Murah kan, saudara? Murah kan? Ketika saya dengar report itu, Tuhan berkata kepada saya begini. Karena kalian itu mezbah, aku tidak akan pernah tahan berkat keuanganku untuk kau. Sebab ketika aku taruhkan di atasmu, setiap kali aku berkata, aku ambil balik. Kalian berkata, iya, dengan apa yang aku minta. Tapi kalau kita ini orang kikir, kita bukan mezbah, ditaruh di atas kita berkata, ini milik saya. Dia berkata, berikan. Dalam nama Yesus, aku tengking kau suara setan, katanya. Dan berkata, ini aku. Tidak mungkin. Tuhan yang memberi kok, Tuhan ngambil lagi. Bohong setan, enyahlah daripadaku. Padahal kita tahu itu Tuhan. Tapi kekikiran kita dan harta yang terlalu kita pegang kuat dengan hati kita, tidak memungkinkan orang percaya jadi mezbah. Kalau engkau berkata, Pak, saya ingin diberkati, berikan satu alasan kepada Tuhan. Alasan terbaik adalah kalau engkau berani berkata, apapun yang kau taruh di atasku Tuhan, tidak pernah akan aku pegang dan tahan selama-lamanya. Setiap saat engkau berkata, korbankan buat aku akan kerjakan. Itu mezbah. Saya tidak hanya bicara soal uang, tapi semua aspek kehidupan kita. Apakah Tuhan bisa lihat itu di hati Anda dan saya? Simple. Anda mau berkat, itu caranya. Saudara masih ingat di tahun yang lalu, bulan Maret kita selesai dengan dengan tanah 8,2 miliar dalam 9 bulan. Bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Persembahan yang masuk untuk pembangunan dalam 4 bulan hanya kira-kira 400 juta. Sedangkan untuk kita beli tiang pancangnya, pototnya, pinsilnya aja, kita butuh 1, sekian miliar. Itu struggle berat sekali buat kami. Kapan mau mulai bangun ini? Karena nggak cukup uangnya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, saya bergumul, Tuhan, ada salah apa ini? Apakah kami salah? Apakah kami keliru? Itu pertanyaan terus kami tanya. Saya tanya terus, saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak bicara, engkau tidak tolong, tidak mungkin kami bangun apa-apa. Sampai pada waktu itu saya ke Jakarta, saya melayani persekutuan Yayasan Mahanaim, dan mereka minta saya mendoakan tanah yang mereka mau beli. Saya ke sana, Anda masih ingat ceritanya. Dan mereka bilang, ini kami mau beli. Saya dengan, wah beli saja, bagus. Banyak orang kan begitu kan, mendorong orang tanpa modal. Bagus, haleluya. Saya nanti dukung dalam doa. Nah, itu kan paling murah sebetulnya kan.
Tapi mereka berkata, iya Pak, tapi ini aneh. Persembahan untuk pembangunan sekolah kami ini kok terhenti. Saya batin, wah aku dewe ya alon-alon incrit kok. Saya berkata, podo wae. Kita kurang banyak Pak. Saya bilang, podo wae aku kurang puluhan miliar kok. Terakhir dia berkata, Hiran Pak, kami ini sebetulnya untuk beli tanah ini kurang 400 juta. Tetap tidak bergeming saya. Saya bilang, iya kali 400 aku masih kurang 20 sekian miliar. Selalu saya compare dengan kebutuhan kita sendiri. Biasa daging, saudara. Tetap harus Anda waspadai. Tapi Tuhan itu lucu. Saya lagi jalan mau tinggalin, bendaharanya tuh ngintil saya terus. Saya lagi mencoba menghindar. Karena kalau bendahara itu ngintil terus ini berepot. Ini ndalo ini ya. Bilang, rono sedikit. Saya mau geser itu. Tuhan ngomong begini. Kok bisa pas ya? Kamu punya 400, dia kurang 400. Ngerti artinya apa saudara? Surah apa? Hah? Kasih. Dikasih nggak baiknya? Nah, saudara ragu-ragu tak? Sipek tiao, saudara kalau mau tahu. Kita ada sipek, dia kurang sipek tiao. Dia berkata, kok bisa pas? Dia kurang segitu, kamu punya segitu. Artinya suruh apa? Menurut Anda, kalau sudah begitu tuh banyak diapain? Kasihkan nggak? Hah? Pokoknya menangnya paling aman Pak aku. Nek tak jawab ngong daku dewe nek gua aku ora bakal. Tak tengkingi ora sudi sipek tio. Untuk omah siji, ya ta? Montor apa ya? Kok 60 jutaan berapa coba? Hah? 6 mobil tuh? Angka kedagingan persis 6. Turai buat aksesorisnya, kan gitu kan? Kasih nggak saudara? Tak doa saudara ngalami kayak begitu dengan Tuhan. Supaya jadi mesbah beneran. Loh, saya tidak ngutuki loh, saya memberkati saudara loh. Jangan tanya gini, Tuhan maksudmu apa? Itu goblok banget saudara. Jelas, itu jelas. Kalau engkau tidak mau dibentuk Tuhan jadi mesbah, perang tuh. Malah bisa murtad tuh. Ayo. Anda rewangi murtad gak kira-kira sipek tiao? Berat. Saya tanya Pak Sugi langsung. Kan dia ikut saya waktu itu. Dan dia kan project manajernya. Saya bilang, Pak, Tuhan ngomong begini. Kasih tidak? Kalau Bapak bilang, kasih, tak kasih. Tapi, Anda sebagai project manager, duitnya berapa? 0, nggak punya duit. Kalau bilang jangan, tak tahan. Tapi gue tanggung jawab di Tuhan. Yoh, disudutkan dengan cara kasar dan terang-terangan itu begitu saudara. Pak Sugi cara mikirnya bagus. Dia bilang, Pak, satu kita mau taat, dua begini. Uang sipek tio buat kita nggak ada artinya. Beli pancangnya aja tidak cukup. Buat mereka dapat tanah membangun sekolah, anak-anak itu tertolong, Pak. Itu harus mikir kepentingan kerajaan surga. Iya kan? Saya langsung ngomong doa. Doa saya gak ada semenit. Bendaharanya lagi ngomong ke saya, Pak, doa kok singkat. Kalau sudah tahu jawabannya jangan ngerepoti Yesus, saya berkata. Tuhan sudah repot. Doa minta banyak, konseling tak kok macam-macam banyak seluruh dunia. Jangan direpoti. Terus gimana Pak? Jawabannya, yalah Tuhan suruh nanti yang 400 kami yang akan nutup. Lompat di depan saya. Haleluya, haleluya. Saya bilang, gue haleluya, duitku entek. Saya berkata, 0, balik 0. Tapi tetap di hati, luarnya senyum. Sudah biasa munafik toh kita itu saudara, ya toh? Pinter, enggak pendeta, enggak orang biasa. Semua sama. Maksud tak ketok-ketok, enggak toh saudara, tetap senyum. Di hati. Ya Pak, nanti kami segera ngurus. Kalau sudah dijanjeni, ngurusnya cepet.
Nggak sampai 2 minggu, Iin telepon saya pagi-pagi jam 8. Shalom Pak. Suaranya saya, shalom Pak. Saya bilang, nagih ya? Loh Bapak kok tahu? Suara orang nagih itu ketoro. Rodok melas dan seneng sidik. Loh ya Pak? Harap-harap cemas. Itu begitu orang nagih itu. Anda yang dagangan tahu, kalau nagih kan harap-harap cemas toh. Jadi ngomong pertama harus sesoft mungkin supaya lunak hati orang yang Anda tagih itu. Dan saya bilang, ya tak kirimi. 1 hari, jam 2 telepon. Puji Tuhan Pak, sudah nyampe. Iya, bangi cepet lah saya bilang. Dia senang, haleluya, kita no. Itu kalau Anda tak ajak rapat, wah berantem nih. Kayak kampanye presiden kira-kira berantem saudara kawan. Sebab banyak orang tidak mau jadi mesbah. Dan waktu hari itu Tuhan ngomong sama saya, dia bilang, kalau sikap hatimu dipertahankan begitu, aku tidak keberatan memberkati lebih kuat lagi. Sebab ketika aku taruh di atasmu, engkau toh tidak akan pernah ambil itu untuk dirimu. Dan sewaktu-waktu engkau persembahkan lagi kepadaku. Amen, saudara. Itu Tuhan. Nah hebatnya waktu mesbah dibangun, apa yang kemudian terjadi? Lihat lagi ayat 7, sekarang baca sampai dengan ayat yang ke-13 dari Kejadian pasal yang ke-35. Didirikannya mesbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, atau El Shaddai. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Waktu mesbah dibangun, disitulah Tuhan akan muncul dan dia berkata, aku ini El Shaddai. Kata El Shaddai artinya the Almighty God, Allah yang maha kuasa. Tapi kata Shaddai juga artinya seperti seorang ibu yang dengan buah dadanya menyusui akan bayinya sampai puas dan kenyang. Sehingga Kenneth Hagin berkata bahwa kata El Shaddai juga artinya the God who is more than enough. Allah yang lebih dari cukup. Waktu hidupmu adalah mesbah, maka Tuhan El Shaddai akan datang dalam hidupmu. Kemahakuasaannya, kelimpahan dari dia akan dengan sendirinya diberikan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang sebetulnya Tuhan inginkan. Tidak lagi kita akan merengek-rengek minta supaya Allah memberkati kita. Karena hidup kita sudah seperti mesbah yang terus naik di hadapan Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan akan muncul sebagai El Shaddai. Saya dengar kesaksian dari Pak Pri tentang jemaatnya yang di Manyarannya. Ini berkat besar buat saya. Ini keluarga baru Kristen baru, saudara. Kurasa belum setahun jadi orang Kristen. Dan waktu mereka jadi Kristen, beberapa teman saya tahu mendampingi ya. Waktu dikepung banyak orang di situ. Waduh, ngeri sekali. Saya masih di Jakarta, saya dikabari bahwa itu sudah dikepung oleh saudara-saudara sepupu kita. Ini mereka hadapi. Nah, orang heran ya, ini orang lugu sederhana. Tapi kadang-kadang kita malu, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak pernah ngerti direction Tuhan, tidak pernah tahu apa yang Tuhan katakan. Tapi keluarga ini kenal Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Suatu hari, mereka ini berkali-kali kalah mujizatnya. Mereka ini butuh uang 100.000 untuk bayar listrik. Gak punya uang. Kalau terlalu lama akan diputuskan aliran listriknya. Istrinya berkata, utang aja Pak, utang.
Suaminya ngomong begini, kok utang tuh? Mau diajari jangan utang. Jangan utang. Nah, terus, coba kok Tuhan sih, boleh nggak utang? Sembayang. Nggak lama keluar dari kamar istri atau dari mana saya nggak tahu. Dia bilang, Tuhan bilang tidak boleh utang. Loh, keren saudara ya. Baru belum setahun jadi orang Kristen, sudah dengar Tuhan berkata. Terus makanya nggak usah utang, sembayang, pokoknya sembayang. Lalu suaminya berangkat kerja di sebuah universitas di Semarang. Kerjanya kerja nggak terlalu tinggi, dia cuma tukang antar surat aja. Sambil jalan ke tempat kerja, dia ngomong begini, batin begini, Tuhan, kalau engkau mau memberkati aku itu gampang. Gampang, kalau engkau mau gampang kok Tuhan. Aku percaya engkau bisa. Baru ngomong begitu. Ada uang 100.000 melayang dari atas ini. Terus dia bilang, lihat 100.000 turun dari atas begini, kabur. Langsung saya amankan katanya. Penting loh daripada diamankan orang, diamankan dulu. Tanya dia, ini duitnya siapa? Ini uangnya siapa? Tidak ada orang kehilangan. Bawa pulang lah. Oh dia sudah amankan. Nih Tuhan memberkati. Loh kamu utang siapa? Gak ada. Turun dari atas ini. Di surga itu ada percetakan uang Republik Indonesia. Jangan khawatir saudara. Ya. Gak lama butuh SPP. Uang bayar uang sekolah anaknya. Ngomong gak punya uang kan? Punya uang 50.000. Yang harus dibayar 80.000. Nih kamu bayar dulu 50.000. Kekurangannya nanti nyusul. Jadi anaknya bawa uang sekolah. Jalan kaki. Makanya saudara harus ingat pengajarannya Pak Timotius. Di sini ada itu Anda mesti jeli. Melihat di sini, di sana, di sini juga ada. Ya, jangan jalan masalah beruduk gitu. Harus lihat di sini ada. Ini orang lihat jalan. Duit. Saudara. Bapaknya dari atas. Anaknya dapat dari bawah. Begitu kira-kira saudara. Diambil 30.000. Teman-temannya berkata, palsu, uang palsu. Dia bilang, enggak, asli, palsu, enggak mungkin. Uang mau dibawa, palsu. Sama dia enggak urusan, pokoknya telepon. Di amplop barang ke uang 50.000 dibayar, no, saudara. Diterima. Asli ternyata. Berkali. Ketiga ini. Satu kali, anaknya ini pengen ulang tahun. Bu, aku di ulang tahun ki. Duitnya sopo. Sembayang pokoknya. Kebaktian hari Minggu. Baktian. Itu gereja banyak malaikatnya Pak Tri. Tenang aja. Kita dapat tanah sebetulnya. Greenwood memberikan kita tanah 800 meter. Kita belum bangun saudara. Tapi konsentrasi di bawah. Tapi mungkin kita mintain malaikat bangunin buat kita ya Pak Tri ya. Supaya cepat. Jadi pada waktu itu dia nggak punya duit. Mau kebaktian nih ceritanya. Ada yang dia tahu, dia pikir jemaat perempuan seperti orang Chinese, agak tinggi, rambutnya panjang. Ibu-ibu ini ya namanya. Oh ya, kasih amplop. Ini berkat Tuhan buat ibu. Nah, dibuka begitu, ketok, duitnya banyak. Dia mau bilang terima kasih, loh kok sudah nggak ada. Dia pikir, oh sudah duduk kebaktian. Jadi dia kebaktian, Bang. Selesai kebaktian, dia cari. Ini yang ngasih, aku bisa lihat, nggak ada. Tanya-tanya ke orang. Loh ada nggak jemaat yang kayak orang Chinese tinggi, rambutnya panjang? Oh ibu ini ya, oh enggak, kalau ibu ini saya tahu, bukan dia yang ngasih. Lain. Sampai sekarang, tidak ketemu sampai sekarang. Jadi malaikat nyetak dulu, di kopi dulu duitnya, di amplopi turun terus. Lewat kali Kreo itu. Kasih duit. Kok bisa? Ayo. Kok bisa duit itu datang dengan cara seperti itu? Belakangan ini yang saya tahu. Nah perhatikan, ini yang paling menyentuh hati saya. Bulan lalu kita akan buat KKR di Temanggung. Anda ingat itu. Pak Tri ini buat pengumuman. Jemaat yang ikut suruh bayar 15.000 ya. Satu orang 15.000 untuk biaya sewa mobil. Mereka berdua ini kepingin ikut. Tidak punya uang. Seperti biasa, sembahyang.
Bolak-balik kan mujizat, saudara. Ya toh dengan cara yang tidak lazim. Kali ini mereka sembahyang. Tuhan, kami mau ke Temanggung, melihat kuasa-Mu bekerja, sembahyang pokoknya. Terus Tuhan ngomong begini. Nah, kalau mau ke Temanggung ya jual anting-antingmu. Cuma itu yang mereka punya. Ya, pakai istrinya. Istrinya bilang, Tuhan suruh jual ini. Nah, kamu jual. Bawa ke Ungaran, toko emas Ungaran. Dijual, kalau enggak salah saya dengar dapat uang 100.000. Yang 30.000 dibayarkan untuk ongkos transport mereka berdua. Yang 70.000 mereka belikan makanan. Jadi orang di mobil itu disuplai makanan sama dia. Tidak ada orang tahu keluarga ini jual anting-anting. KKR, selesai pulang KKR. Nah, Anda harus perhatikan. Di sini ada itu penting, saudara. Kalau jalan lain kali harus di sini ada, di sini ada. Nah, kalau Anda mau cari pekerjaan baru sampai di rumah, Anda di kamar mandi, Anda di WC, Anda di kamar tidur, di sini ada itu penting. Karena inspirasi bisa datang sekonyong-konyong, saudara. Anda harus tahu itu. Ini lagi jalan masuk ke kompleks perumahan. Lihat di bawah itu ada klip-klip warna emas. Berhenti, diambil. Anting-anting cuma satu tok. Bukan sepasang, satu rodok gede, gepeng, sudah keprinter ban mobil, saudara. Diambil. Tuhan bilang apa? Bawa ke toko emas yang kamu jual anting-antingmu itu. Jadi dibawa ke sana. Saya nggak tahu laku berapa, tapi ini yang jelas, saudara. Dapat duit, dia bisa nebus 100.000 anting-anting yang dia jual tadinya. Itu masih sisa uang. Jadi pada ujungnya, dia bisa ke Temanggung, bisa gagah berkati orang semobil dengan makanan, dan duitnya tambah. Ayo. Saya tinggal cetak itu, saya tuh ngomong begini, Tuhan, Engkau kalau nolong kok rumit toh. Ambo langsung jalan ke Sandung, nemu, ambil, dijual, kan selesai. Dia bilang, aku bukan begitu. Aku mau lihat hatinya. Apakah mau jadi mesbah atau tidak. Waktu dia sacrifice, dia korban. Itu alasan buat aku untuk memberkati hidupnya. Bayangin. Dan itu yang sebetulnya Tuhan itu rindukan dalam hidup kita. Kita harus jadi umat yang harus jadi mesbah. Isinya cuma penganggungan, penyembahan, worship di hadapan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Ingat, bukan hanya uang. Semuanya yang kita punya naik terus sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Nah, saya mau omong sekaligus ini, saudara. Catat tanggalnya. Dan saya minta tanggal itu semua janjianmu dengan Presiden Amerika, Presiden Rusia, cancel dulu. Kalau ada capres mau datang ke rumahmu, bilang besoknya aja, Pak. Akan lebih clear buat saya memberikan nasihat kepada Bapak. Oke? Saya minta semua yang tidak perlu, kecuali Anda dengan Yesus janjian, saya nggak bisa cegah, tapi Yesus akan datang dengan kita. Jadi tidak mungkin itu. Jadi tolong yang lain Anda cancel. Tanggal 11 Juni kita akan kumpul di Holy Stadium. Itu hari Jumat jam 6 sore. Kita akan, ini Tuhan yang suruh, kita akan buat acara yang namanya romantic worship, saudara. Ya, luar biasa. Tapi romantiknya dengan Tuhan, bukan dengan RT-nya atau tonggomu atau koncomu, bukan. Itu romantic worship. Kita atur begini, nanti penerangan akan pakai obor. Bukan lampu sokle, bukan, saudara. Obor. Dan itu pilarnya kan sudah hampir jadi. Nanti dalam 17 hari lagi, itu akan naik 15 meter. Dalam kondisi sudah dicor. Dan di bagian bawah dari pilar itu akan dikasih lampu sorot. Anda akan lihat pemandangan yang luar biasa. Dan sudah kita atur isinya dalam 2 jam itu. Kita hanya mau nyembah aja. Dan Tuhan sudah janji itu. Waktu kita nyembah bareng itu, berkatnya akan dia turunkan dalam kehidupan kita. Minggu depan saya akan ngomong detailnya. Nah, tadi pagi Pak Yusak nemuin saya selesai kebaktian. Dia ngomong kepada saya gini, ini ada pesan Tuhan. Dia bilang begini, gereja itu ngalami perkembangan begini, naiknya begini, ada trap-trapnya. Sekarang ini kamu sedang di bagian datarnya.
sudah naik di level tertentu, tapi di bagian datar. Di mana sekarang ini, jemaat akan sedang dan akan banyak mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Karena itu ini Tuhan berkata, harus landai dulu, nunggu sampai semaksimal bisa ngalami Tuhan, akan ngalami. Tapi kamu sebagai pemimpin, kamu mesti waspada. Karena sebentar lagi dia akan bawa kamu naik lagi. Nah, waktu kamu naik itu, harus kamu tepat ngerti yang Tuhan mau itu apa. Dan dia bilang, tadi waktu kamu ngomong soal romantic worship itu sudah benar itu dari Tuhan. Jadi itu akan jadi persiapan untuk nanti dibawa naik ke level berikutnya. Kalau saudara mau, saudara, Anda harus siapkan hatimu mulai sekarang. Ini akan jadi acara yang luar biasa. Makanya saya beritahu, even Perdana Menteri Malaysia mau ketemu Anda, mau beli bubur sumsum di tempatmu, katakan, Mr. Badawi, Sabtunya aja. Jumat malam close. Ajak dia ikut romantic worship, saudara. Because this is so important. Ini penting. Ini akan mendidik, ngajari kita jadi mesbah di hadapan Tuhan. Saya akan panggil Teresia Agi akan bersama dengan kita dan suaminya Pak Lukas. Pas juga ada Patrick Ondri bersama kita. Dia akan mungkin sharing sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebagian besar itu cuma nyembah aja. Kita akan nyembah aja. Anda akan lihat sesuatu yang luar biasa. Berbeda sekali. Yang begini belum pernah kita lihat, saudara. Wow, saya mau beritahu demi kasih Tuhan. Hidup kita harus seperti mesbah. Jangan berhenti hanya sebagai tugu pengurapan. Teruskan apa yang kemudian terjadi. Ayat 14 dan 15 kita akan segera selesai. Kejadian 35 ayat 14 dan 15 Alkitab berkata begini. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu. Aneh, dia setelah jadi mesbah, dia bangun tugu lagi. Yakni tugu batu yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Ketika di tugu pengurapan dia curahkan hanya minyak. Setelah jadi mesbah, dia bangun tugu lain sebagai koreksi atas tugu pertamanya. Karena tugu pertama banyak bicara soal yang dia butuhkan. Dia berkata, kalau engkau memberi aku makanan, engkau beri aku pakaian, engkau menyertai aku, engkau memberkati aku, engkau melindungi aku sampai kembali ke rumah orang tuaku, maka aku panggil engkau sebagai Allah Yakub. Tugu pengurapan itu berpusat pada dirinya sendiri. Tapi ketika jadi mesbah, dia sadar ada yang salah di situ. Dia bangun tugu yang kedua. Dan tugu ini sebagai koreksi atas apa yang dulu pernah dia minta. Karena tugu ini berbeda. Di mana bedanya? Yang dia curahkan adalah anggur dan minyak. Ini bicara apa? Ayat yang terakhir. Mazmur 104. Dan kita akan selesai dengan ini. Mazmur 104. Ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini. Mazmur 104 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ketika dia curahkan anggur dan minyak, dia berkata, Tuhan, apapun yang membuat aku ini berseri dan bersuka dalam hatiku, aku kembalikan kepadamu. Di sini dia mencari semua yang membuat dia bisa bersuka cita dan membuat mukanya berseri. Di tugu yang kedua, yang membuat dia bersuka cita dan berseri, dia taruhkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Dia mau koreksi tugu pertama. Tugu pertama terlalu banyak akunya. Total aku. Dia berkata ini harus dihentikan. Dan dia berkata tugu yang kedua, semua yang selama ini aku cari, dia katakan semua sebetulnya milikmu Tuhan. Orang kalau sampai di mesbah, dia akan bangun tugu atau pilar yang kedua yang berbeda dengan pilar yang pertama.
Dan itu yang sebetulnya membuat hati Tuhan disukakan. Amen, saudara. Saya berdoa hidup kita adalah hidup yang setiap saat hanya menyukakan hatinya. Kalau itu jadi kerinduan saudara, Anda dan saya pasti akan sampai ke garis akhir. Karena itu akan membuat hidup kita diprotek oleh Tuhan dan dijauhkan dari semua yang jahat. Mari berdiri bersama-sama. Naikkan lagu tadi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dan kerinduan hati kita adalah menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Mari semua berdiri dan arahkan hatimu ke Tuhan.